untuk yang baru datang, kita simak dulu, kita lakukan dulu, baru nanti dikonversi atau dipikirin lagi tuh, diidentifikasi tuh cocoknya di mana. Kalau Pak Haji selalu bilang kerjakan yang mudah dulu. Seperti Mbak Vita mengerjakan yang mudah dulu kan? Ya, gimana Mbak Vita? Coba Mbak Vita. Saya pada saat itu kan baru menikah ya, jadi suami saya itu kan udah sakit. Nah saya lakukannya ya ininya Bu, tingkat yakinnya itu dimulai benar-benar dari diri kita sendiri. Karena kalau misalkan yakinnya itu setengah-setengah, yang mengabulkan kan Allah, ya kan kita yang berbuat. Jadi caranya ya udah berbuat ya dengan cara yang Pak Haji sampaikan tadi gitu kan. Nah kan suami saya juga sempat nolak gitu, ini nggak mau gitu kan, maksudnya berobat aja ke dokter, sempat kayak gitu. Jadi kita juga sempat beradu argumen juga sama kayak Bapak Ibu ya, ibaratnya saya juga manusia biasa juga, pastinya ada kata Pak Haji kan pasti ada selisih paham, tapi saya ngambil karena saya sebagai istri ya udah saya sabar dan saya yakin, pokoknya yakinnya bener enggak ya, ayah pasti bisa sembuh kalau misalkan lakukan bener-bener gitu kan Mbak. Ya itu tadi dengan ketergantungan obatnya tadi itu saya bilang ayah sempat itu dia juga turun naik itu mandinya sempat bolong-bolong, ngajinya sempat bolong-bolong. Ayo ya kita bareng gitu, ayo kita bareng ya, ayo insya Allah saya yakin sekarang kita mau minta sama siapa lagi, saya bilang gitu, kalau nggak sama Allah. Ya udah ayah sekarang bareng-bareng kita jalanin gitu kan. Ya udah dia lakuin sempat waktu itu kan harus dirujuk ke rumah sakit Cipto ya kan, semuanya karena ya maaf ya kalau misalkan orang sudah penyakit ada stroke ringan terus diabetes, otomatis kan mohon maaf ya alat itunya kan spermanya kurang, itu harus ke rumah sakit Cipto. Nah, Pak Haji waktu itu bilang pakai aja cinta kasih sayang, coba metodenya itu yang mut kayak gitu kan. Terus saya lakukan. Tunggu, mut apa nih? Bu, saya nggak ngerti Bu. Mut apa nih? Saya nggak ngerti, nggak blank. Yang jelas dong Bu. Ya itu saya lakukan beneran, terus sama saya sambil centongnya saya mutin itu bener loh Pak. Ini maaf ya saya juga itu bener jadi kelihatan, itunya juga jadi bagus tuh Pak Haji ya, jadi apa yang bagus? Itunya jadi merekah gitu. Ya pokoknya jadi keras terus dan muncrat. Keras dan muncrat. Oh, ya Allah. Alhamdulillah tuh ya, makanya harus yakin aja. Aku bilang, iya ya dari sana Mbak, alhamdulillah kita satu kekuatan yang penuh bahwasanya kalau misalkan lagi ini enggak, tolak aja Mbak, pasti sembuh gitu kan. Iya. Udah pada akhirnya saya juga kan takut ya kalau misalkan kita sering minum obat-obatan itu kan nantinya ada efeknya juga kan, bagi gula itu kan cepet ya efeknya kemana-mana ke ginjalnya terus pas ngikutin terus-terusan, alhamdulillah yang benar-benar saya luar biasanya itu obat epilepsinya tuh Bu, ya Allah sebotol-sebotol tuh harus banyak itu kan, harus minum terus kemana-mana bawa gitu. Takut kejang soalnya kan. Kejang, dan alhamdulillah selama sama saya kejangnya hilang. Terus juga. Jadi Bu, maaf Bu, setelah sembuh kejang-kejangnya layan gitu. Ya, model kejangnya beda ya. Ya alhamdulillah dengan menjalankan istri juga ya. Terus juga ini yang benar kata Pak Haji, saya juga kan suami saya kan maksudnya PNS kan ada gaji 13 atau ada pasti ada rezeki yang tadi duga-duga juga gitu kan. Terus saat itu suamiku, Bi gimana nih misalkan gitu, uang berapa lagi gitu kan. Udah ya nggak usah mikir kata aku gitu kan. Terus waktu itu kan kalau nggak salah tuh gaji 13 itu bulan Juli kan Pak Haji ya, Mbak ya. Terus saya bilang, nah udah aku mau nggak mau mikir, pokoknya kan jalanin. Terus pas gitu, ayo Mimi kita ini dulu nenek dulu, ayah sini ya. Aku nenek, nah saya pas saat waktu nenek itu tutorial ya. Ini tutorial ibu-ibu ya, dengarkan yang jelas ya. Jadi pada saat lagi nenek itu ya Bu, itu benar-benar harus pakai hati, terus dideketin ke kita, terus ubun-ubunnya tuh dielus-elus, terus didoakan apa doa yang terbaik lah, ucapkan gitu. Sehat. Lunas gitu. Ya lunas apa? Benar, saya Mbak ada ngomong kemarin itu ya, utang saya langsung lunas. Jadi nggak pakai tulis utangnya, matiin dulu. jangan disebut ya.
Karena itu afirmasi jelek, jadi kita afirmasinya yang dipakai adalah lunasnya. Iya, karena saya tuh tipe orang yang nurut gitu ya. Maksudnya untuk kebaikan tuh apalagi lah, udah nggak apa-apa. Saya nggak banyak mikir orangnya Bu. Jadi saya mohon maaf, saya ke Ibu dan Bapak mengimbau jangan sampai banyak defend. Di defend tuh menolak terus gini. Nah kapan ya? Apa? Saya tuh nggak. Saya berusaha untuk nggak lah pasti, nggak pasti. Sampai justru yang suka komen tuh ayahnya, misalkan Mi kapan nggak pasti ya, pasti walaupun apapun caranya ada aja gitu jalan untuk apa ya dimudahkan gitu kan. Ada jalan yang tadinya kita nggak ada uang tiba-tiba Ada gitu ya. kan masuk yang tadinya mungkin bulan Juli harus diterimanya ternyata lebih awal gitu Bu. Jadi kalau dari Pak Haji itu yang saya dapat ya Bapak Ibu sekalian, yang saya kupas yang 10 miliar itu adalah kita ini jalani prosesnya aja dulu gitu. Jadi Ibu, sekarang saya berpikir, saya bertanya ke Bapak Ibu semua, ya kan? Ibu misalkan dapat hari ini 10 miliar, tapi kondisi Ibu lagi nggak bisa ngapa-ngapain, apa nikmat 10 miliar itu? Nah itu, jadi bukan mindset itu bahwasanya 10 miliar itu nanti akan didapatkan, tapi keyakinan kita itu harus dekat dewa gitu. Artinya Pak Haji ini luar biasa loh, yang saya kupas, saya kan setiap hari ini terus Bu, nonton terus itu live-nya apanya, Pak Haji saya ngambil clue-nya, iya ya, kamu akan dapat 10 miliar. Saya kuras mungkin ke orang yang nggak paham, maaf ya kata Pak Haji itu ada ilmu marifat ke orang bilangnya, pasti mikir di mana ya uang 10 miliar apa ya, tapi kalau saya kupas habis, ini loh 10 miliar tuh kita lebih dekat ke Allah, ya kan, kita romantis, kita akur, kita guyup gitu kan, suami istri, anak beranak, apa itu lebih dari 10 miliar nggak Bu? Coba, benar nggak? Ya kan, nah dengan itu udah semuanya dilalui dengan bersama-sama dengan baik, yakin tingkat pasti. Jangan kan 10 miliar 100 miliar juga dapat. Gitu. Iya, ya. Ya kan kesehatan juga kan itu penting ya kan, kesehatan. Terus misalkan kita happy ya kan, beranak nggak berantem, kita suami istri juga itu kan tuh lebih dari segalanya lah gitu. Nah itu Bu maksud saya terus saya juga ini ya terima kasih kepada bapak-bapak ibu-ibu yang sudah masuk di grup saya, sudah ya saya bersyukur banget sudah manut katut apa yang saya sampaikan. Mbak Nadia, Pak, ini juga ada testimoni mungkin orang yang nggak hadir di sini itu dengan mohon maaf itu non muslim. Jadi dan apa ya saya jelaskan di sini. Dia ngikutin dengan grup saya, terus dia nanya, Mbak Vita, saya baru ini saya kemarin privat. Dia tuh privat itu belum pernah jalanin Mbak, belum pernah. Terus dia gitu syaratnya apa? Kalau syarat di grup saya itu nggak susah. Yang penting sedekah subuhnya jangan putus, itu aja. Terus kan Pak Haji maksain harusnya 50 atau 100 ribu. Nah dikarenakan teman-teman di grup itu, Mbak ini saya belum punya apa. Ya udah, oke, saya bilang dari 10 ribu aja dulu. Yang penting tidak putus, gitu tidak ya, putus. tidak putus. Tapi itu tetap aja kan rekeningnya rekening Pak Haji ya, iya. Rekening Pak Haji Bapak Ibu. Jadi nanti boleh mau ikut grupnya Mbak Vita untuk saling bisa mengingatkan juga bisa. Ya, jadi grup saya itu motivasi, jadi kita saling berbagi untuk kebaikan dan saya alhamdulillah banget dengan wasilahnya Pak Haji ini saya sudah berkumpul dengan ibu-ibu bapak-bapak yang luar biasa yang sama-sama mengisi untuk kebaikan. Itu rasanya saya juga, aduh Bu, lebih dari segalanya. Misalkan saya ditanya gitu kan, Mbak gimana ini, saya kasih tahu dengan hati gitu kan, alhamdulillah. Nah itu ibu itu dia sedekah 200 ribu langsung hitungan jam cair 100 juta. Luar biasa. Iya, cair langsung dia. Ya Pak, saya share ke Pak Haji Marco, saya share juga ke Pak Haji. Terus berikutnya, Mbak, saya ini ya Mbak ya, pokoknya terus saya bilang ini, Ibu yakin ya? Saya yakin, pokoknya saya yakin banget. Kasih lagi 200 ribu, besoknya 100 juta lagi cair. Luar biasa. Merinding. Terus juga kebetulan juga ada orang dari Taiwan, itu juga japri saya. Terus juga alhamdulillah dia 9 tahun belum pulang-pulang haji, dia kerja di sana dengan wasilahnya jalanin RDA ini. Terus ketemu saya, terus saya kasih ya maksudnya saya mohon maaf ya Ibu, bukan saya lebih pintar, tapi bukan lebih dulu sharing. Ya, saya sharing aja gitu kan, tapi ini pengalaman saya berbicara karena saya udah berbuat, Pak Haji sudah berbuat, Mbak Nadia udah berbuat, lakukan gitu, pasti ada hasilnya. Nah yang di Taiwan itu alhamdulillah dengan dia kan selalu WA saya gitu, Mbak saya ini, terus saya arahin, Mbak
pokoknya Mbak, kalau Mbak mau bener-bener ya kan, ya banyak nih yang udah kabur dari hal kecil-kecil kan. Alhamdulillah kalau Mbak pengen langsung juga boleh, langsung bisa privat ke Pak Haji, nanti video call, nanti saya arahin. Oke, terus alhamdulillah yang tadinya dia bingung karena motivasi saya juga udah pulang aja. Saya bilang kalau misalkan mau pulang kan kasihan, ibunya anaknya tunggal, belum ini gitu kan, belum pulang. Ya alhamdulillah, Mbak ini gimana sih cara kalau sedekahnya? Saya arahin potong sapi gitu kan. Rekeningnya ke Mbak enggak. Mohon maaf ibu bapak-bapak, saya paling menolak kalau misalkan di sini ada di Dudek yang mengarahkan nomornya ke aku nggak mau. Oke, ke Pak Haji langsung ya? Ke Pak Haji langsung. Saya mau Nomor rekeningnya Bapak Ibu ke Pak Haji langsung. Jadi ya alhamdulillah saya bersyukur banget dengan wasilahnya Pak Haji ini. Saya sudah membuat grup, itu grup baru 3 hari sudah banyak yang masuk ya kan, dan saya juga terima kasih kepada ibu-ibu yang mau kita bersama-sama untuk Bangkit bersama lah. lagi untuk menjalankan ini, dan pastinya itu aja, jangan mikir, jangan komen, pokoknya jangan gerundek di hati gitu. Ya, Bu. Pasti kobol gitu. Jangan mikir, jangan komen. Ingat. Ya, awas loh. Ya, itu Mbak yang di sana juga tadi nggak boleh ya. Tunggu Mbak Vita, jangan dilanjutin dulu. Coba teman-teman di sini, Bapak Ibu di sini pengen tahu Mbak Vita grupnya namanya apa? Catat Bapak Ibu, siap-siap. Kalau mau ikut grupnya Mbak Vita, saling mendukung, saling cerita, saling sharing, itu ada grupnya sudah diafiliasi oleh Pak Haji Dwi. Nah, rekening untuk sedekah subuhnya itu minimal 10.000 diperbolehkan. Ngirimnya ke rekeningnya Pak Haji, nanti diarahkan juga untuk Bapak Ibu bisa bercerita bagaimana, mungkin ada masukan atau ada yang bisa di-sharing bersama Mbak Vita. Nomor teleponnya siap-siap. Ya, terima kasih kepada ibu bapak-bapak semuanya yang ada di manapun berada di Nusantara. Kebetulannya bapak ibu saya juga pernah tinggal di Papua, artinya alhamdulillah teman-teman juga sudah banyak yang ini gitu kan, yang sudah melihat RDAY ini dengan wasilahnya RDAY ini, mereka juga banyak yang kabul, dan itu pun banyak pokoknya hal-hal yang udah bercerita ke saya hasilnya kabul. Nah, untuk bapak ibu-ibu yang mau bergabung dengan saya diberikan sama Pak Haji itu namanya Devita, jadi Devita Rangers, itu Pak Haji yang memberikan nama tersebut. Devita Rangers nama grupnya ya. Jadi silahkan yang mau bergabung dengan saya di nomor kontak saya 081 221 992 116. Ulangin Mbak. Oke, 081 221 992 992 116. Ya. Nanti bisa di-invite ke nomor apa namanya? Ya, grup tapi itu ya, pokoknya saya nggak mau di grup saya itu yang nge-share yang selain Pak Haji Dwi saya keluarkan. Kalau tidak amanah dalam sedekahnya, mohon maaf ya tidak saya keluarkan, tapi lebih diingatkan. Diingatkan. Terus pokoknya saya lebih lebih interest orang-orang yang mau kita sama-sama untuk mewujudkan hajat kita ini dengan caranya wasilahnya anak yatim, anak jadi nggak boleh julid, nggak boleh komen, jadi nggak ada. Misalkan ada nanya Mbak Vita gimana, nggak pernah saya jawab dulu di grup, jadi japri aja. Nah mohon maaf kalau misalkan saya selalu respon juga ya kan, yang penting pasti dijawab. Tanya dijawab, kalau nggak saya nelfon. Gitu ya Bu ya, ingat ya. Sip. Apalagi suratnya apa? Nanti nomor rekeningnya nanti saya ketika ibu sudah, biasanya gini, mohon maaf Bapak Ibu, biasanya saya tanya dulu ini siapa, dari mana, tolong jawab. Kalau misalkan memang benar-benar yang sedekahnya, oke Bu Vita, saya siap untuk gabung dengan Ibu dengan sedekahnya tidak bolong, langsung saya invite. Gitu, langsung saya. Kata kuncinya begitu ya. Ada passwordnya. Saya bersedia untuk sedekah tidak bolong, nanti di invite. Iya. Ya, kata kuncinya. Tapi disebutkan nama dan asal. Supaya kan
tak kenal maka tak sayang ya. Kalau kita udah tahu namanya walaupun belum lihat kan sekarang Iya. ada beberapa di sini akhirnya kita ketemu. Itu kan alhamdulillah ya. Iya. Kalau kita ibaratnya menyambung silaturahmi itu ibaratnya rezeki yang lain-lain itu pasti Mbak akan dibukakan. Iya betul. Dan ini kepanjang tanganannya Pak Haji juga. Betul. Jadi Pak Haji mungkin ada yang nggak paham apa yang diberikan sama Pak Haji harus gimana. Jadi mungkin yang tadi baru boleh nanti bergabung sama Mbak Vita. Nanti bisa di sama-sama diskusi. Iya betul. Diskusi di grup tersebut. Jadi Bapak Ibu diperbolehkan untuk kita nggak cuman dikawal di sini aja. Ada apa Ibu? Ada apa? Mau nanya langsung boleh, nanya langsung Mbak Vita nanti. Mbak iya, Vita kira-kira ini saya diarahin sama Pak Haji atau di YouTube-nya Pak Haji begini, maksudnya apa ya? Nah itu tanyanya kayak gitu. Nanti aja Bu langsung aja. Iya. Nanti ketika Ibu udah saya save baru Ibu boleh tanya jawab sama saya gitu ya. Gitu ya Bu. Tapi yang penting mah gini Bu, kalau saya maaf yang udah masuk di grup saya mungkinnya pastinya udah banyak yang kabur. Ini salah satunya juga orangnya lagi nggak ada nih kebetulan. Nah itu dia udah 2 tahun yang lalu suaminya tuh Mbak saat kejepit sudah dioperasi. Dan mohon maaf ya Pak Haji, dia tidak pernah melakukan hal-hal yang kayak suami istri lagi. Nah ketika kita kasih tahu, Mbak kata saya gini, Bu, kenapa ditinggalkan suami lagi sakit kok dicuekin? Nah, itulah manfaat pesugihan itu. Ya, amalan kita di sana lakukan. Terus harus gimana? Ya udah, motin apa? Alhamdulillah sampai nangis ceritanya ke aku. Sambil sarafnya kejepit di mot tuh. Enggak, dia sambil nangis. Alhamdulillah sekarang sudah bisa berhubungan lagi. Mbak Nadia gimana barusan posisi tak kakinya? Iya kan gua kan gini saraf kejepit kan ada modelnya kan. Gitu. Sambil saraf kejepit di mot tuh kan gitu. Ketawa, kenceng banget. Alhamdulillah sekarang sehat, terus udah bisa romantis lagi kayak dulu gitu. Terus dia sampai berbinar-binar air matanya. Terus dia juga sudah ya kayak suami istri dulu lagi. Saya tuh ini maksudnya romantis. Oh jadi gini buat bapak-bapak kalau istrinya agak-agak yang malu-malu kucing atau gimana gitu bisa nih nanti diarahkan sama Mbak Vita ya Pak Bu. Kalau ibu-ibunya mah enggak, kalau yang di sini mau tahu aku nih garang-garang nih ibu-ibunya. Ibu-ibunya garang-garang di sini nih. Keren pokoknya. Gitu. Gitu ya. Jadi terima kasih banyak untuk yang belum 1 bulan ya kita buka grup itu. Alhamdulillah keterdekatannya sudah enak. Terus juga udah sesuai dengan harapan saya, juga nggak banyak. Maksudnya maaf ya nggak julid nggak apa. Itu bukan berarti saya tegas saya itu tidak ada maksud, tapi kan karena saya juga nggak mau, hajat saya juga mau ya Ibu ya, jadi mohon dipahami kenapa saya bersikap kayak gitu, karena saya sudah diajarkan sama Pak Haji bahwasanya kalau banyak komen, mohon maaf kayak Ibu ya contohnya mohon maaf. No comment. Kalau misalkan kita dikit tanya, berarti kan kita ngedefend diri terus, menolak terus gimana sih, itu akan gitu terus gitu. Itu akan gitu terus, saya selalu mau berbuat. Ibu jangan sampai nggak ikut ya. Mbak, catat Mbak. Ya gitu, jadi kita sama-sama ya di grup saya saling memotivasi, saling mengisi, saling mengoreksi. Jadi terima kasih untuk kebersamaan kita dalam waktu yang singkat ini ya. Singkat ini, tapi jangan sampai kita putus silaturahmi. Gitu. Berapa sekarang Mbak di grup? Ya, ada berapa orang? Udah 60 itu belum. Oh 60, luar biasa loh 60. Jadi nanti mungkin teman-teman di sini Bapak Ibu boleh ya? Mingguan lah. Gitu. Ya untuk mingguan ya. Nanti Mbak Vita kalau ada yang nanya perkara pinjol baru boleh di forward ke saya forward lagi. Saya gitu juga. Kalau misalkan kan ada dari Trenggalek, terus dia bicara, Mbak saya pengen banget loh ke FDAG. Nanti ya saya arahkan nanti yang siapa sih yang Ibu Rina itu ya Pak Haji ya. Nah saya jadi gini kita ini adalah keluarga FDAG. Jadi kita harus saling membantu. Kalau misalkan dari manapun yang mau ke sini, misalkan sini kan ada apa siapa ya yang travel itu ya. Kita menghubungkan aja gitu. Insya Allah kalau misalkan kita niatnya baik untuk kebaikan, pastilah nanti juga akan berbalik ke diri kita sendiri. Iya, sip. Ya gitu aja dari saya. Jadi kalau misalkan mau bertanya atau apa silakan nanti langsung aja. Iya. Tepuk tangan.